Pablo Escobar was made of rage, lash out directly at his enemies, and he put the city of Bogota on edge. Times, and you're next. Came up with a name for the display. The gates of hell were officially open. Climb into it. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Sesuai kisah aslinya, di awal film diperlihatkan ledakan besar terjadi akibat serangan Pablo terhadap apotek-apotek milik kartel Cali. Sí, yo le pregunto. ¿Usted otra vez no se amarró el zapato? Pablo Escobar was made of rage. Tak hanya satu, tapi puluhan bom yang diledakkan sebagai bentuk balas dendam Pablo kepada musuhnya itu. Keluarga Castano alias Los Pepes tidak gentar terus melancarkan serangan terhadap pengikut Pablo Escobar. Tak cukup ditembak, dua kakak adik ini melakukannya dengan keji bagaikan keluarga psikoplok. Tata dan ibu mertuanya terlibat perselisihan akibat kematian Carlos adiknya. Tata menyalahkan ibu Pablo itu karena keras kepala keluar dari rumah persembunyian. Karena sayang terhadap keduanya, Pablo menengahi perselisihan mereka. Semestinya Pablo menyerah saja karena semua yang terjadi kepada keluarganya tiada lain karena kesalahannya. Bukanlah Pablo Escobar Gaviria, seorang raja koken, jika menyerah pada musuh-musuhnya. Los Pepes kembali melakukan serangan, kali ini terhadap pengacara Pablo yaitu Fernando Duque. Saat akan membeli buah-buahan, dua orang tak dikenal memuntahkan ratusan peluru ke arahnya. Beruntung, Fernando selamat dari pembunuhan itu meskipun seorang pedagang menjadi korban keganasan mereka. Menyadari kini menjadi sasaran Los Pepes, Fernando mencari tempat persembunyian. Javier kembali menemui Don Berna. Tewasnya warga sipil telah menyalahi kesepakatan mereka. Meskipun melewati batas, Don Berna menganggap Castano berhasil membuat orang-orang Pablo ketakutan. Don Berna meminta informasi persembunyian Fernando karena dia salah satu kunci dalam misi mereka untuk mendapatkan Pablo. Fernando datang ke rumah mantan istrinya untuk mengajak kabur ke luar negeri. Merasa tidak punya hubungan lagi, dia menolak. Pengacara ini pun meminta untuk bertemu anaknya. Dia lupa anaknya itu sedang sekolah. Fernando nekat mencuri mobil mantan istrinya itu, kemudian datang ke sekolah dan membawa pergi Simon. Kembali ke markas, Javier meminta bantuan rekannya Jacob untuk mengintai keberadaan Fernando melalui sentra Spike. Martinez Junior dipanggil ayahnya untuk dipindah tugaskan ke unit intel yang baru dibentuk 2 bulan lalu. Alasannya sudah jelas, dia khawatir dengan keselamatan anaknya setelah kejadian yang lalu. Pablo memutuskan untuk mengirim seluruh keluarganya ke luar negeri demi keselamatan mereka dari musuh-musuhnya. Pablo berjanji kepada Tata ini tidak akan lama. Meskipun mereka berhasil memisahkan dia dan keluarganya, tapi musuhnya itu tidak akan bisa menghancurkan kita. Sejak hari itu, hanya kelinci milik putrinya yang menemani Raja Koken ini. Maskapai Avianca yang pernah menjadi target serangan bom yang dilakukan Pablo memberitahu pemerintah tentang 8 penerbangan berbeda yang dilakukan oleh Tata. Meskipun keluarga Pablo tidak pernah melanggar hukum, Dubes Amerika meminta persetujuan presiden untuk mencegah mereka ke luar negeri. Yang dia khawatirkan, Pablo melakukan langkah-langkah ekstrim lagi setelah keluarganya diamankan. Setelah presiden menyetujuinya, DEA mendapat tugas untuk membuntuti dan mengawasi pergerakan keluarga Pablo. Tidak ingin kecolongan penak lagi, Murphy mendahului saat atasannya menelepon untuk memberinya tugas tersebut. Sesampainya di bandara, Murphy mendapatkan bukti jika keluarga Pablo itu akan terbang menuju Jerman. Dubes Amerika meminta persetujuan Menlu Jerman untuk mencegah mereka masuk, namun karena Jerman memiliki standar imigrasi paling rendah di Eropa, siapapun selama tidak memiliki catatan kejahatan tidak akan ditolak masuk. Hugo Martinez Junior mengawali tugasnya di dalam ruangan intel, lengkap dengan alat penyadap jauh dari aksi medan berbahaya, seperti yang hampir terjadi saat berhadapan dengan Castano. Blackie mendatangi rumah persembunyian anak buahnya di Bogota. Tugas mereka adalah merakit bom yang ditujukan untuk musuh-musuh Pablo, termasuk meledakkan apotek-apotek milik kartel Cali. Blackie kemudian menghubungi bosnya itu jika Tata dan ibu mertuanya sudah terbang.
Setelah menerima kabar tersebut, tiba-tiba Pablo terjatuh tidak sadarkan diri. Agen Murphy yang bertugas untuk membuntuti naik satu pesawat dengan keluarga Pablo yang terbang menuju Jerman. Sementara itu, Javier mendapatkan informasi jika Fernando ditetapkan sebagai DPO dalam kasus pencurian mobil mantan istrinya sekaligus penculikan anak. Javier awalnya akan meneruskan informasi ini kepada Don Berna, namun tiba-tiba dia membatalkannya. Setelah menghubungi atasannya, Pena memilih untuk bergerak seorang diri, bahkan Trujillo pun tidak dia ajak ikut serta. Di lokasi persembunyiannya, anak Fernando mengetahui jika ayahnya ini bekerja untuk Pablo, karena itu sekarang ayahnya dikejar. Dr. Ricardo memeriksa keadaan Pablo. Karena stres tingkat tinggi, Pablo tiba-tiba pingsan. Raja kokain sekelas Pablo sudah lama tidak menikmati Woodbury termasuk ganja. Orang terjahat di dunia ini menyadari jika narkotika dia konsumsi, maka pikirannya tidak akan jernih. Dalam sejarahnya, Kaisar Cina yang pertama kali mengkonsumsi tanaman haram itu karena tertarik dengan baunya saat dibakar. Saat menghirup asapnya, dia melihat seekor burung yang menyuruhnya untuk menaklukkan kerajaan tetangganya. Setelah pesawat mendarat, Murphy meminta bantuan petugas bandara untuk mencegah keluarga Pablo memasuki Jerman karena membawa uang asing dalam jumlah besar. Alasan yang spontanitas itu berhasil meyakinkan petugas untuk menahan mereka. Tata langsung menghubungi suaminya. Tidak ada yang bisa dilakukan Pablo, hanya bisa marah. Dan membuat penyakit stresnya kambuh. Fernando tidak menduga Javier muncul mengejutkannya. Fernando sangat ketakutan dengan keselamatan dirinya dan putra sematawayangnya. Karena itu, dia meminta bantuan Pena untuk membawanya ke luar negeri. Sebagai imbalannya, Fernando bersedia memberikan informasi apapun yang dia butuhkan. Emosi Pablo memuncak. Kedutaan Besar Jerman di Kolombia menerima ancaman dari mantan Robin Hood ini jika seluruh warga Jerman di Kolombia akan dia bunuh satu persatu. Setelah itu, dia akan mengebom Frankfurt, München, dan maskapai penerbangan Jerman yaitu Lufthansa. Gagal menghubungi Presiden Gaviria, untuk pertama kalinya Pablo menghubungi Jaksa Agung de Graaf. Dengan nada tinggi, dia mengingatkan respon pemerintah yang tutup mata terhadap Los Pepes yang mengancam keselamatan keluarganya. Sebagai warga negara Kolombia yang memiliki hak yang sama, Pablo menuntut tindakan nyata dari Jaksa Agung. Di dalam mobil khusus penyadap, Hugo Martinez Jr. memulai tugasnya sebagai intel. Castano membeberkan informasi jika Pena telah menyembunyikan Fernando. Informasi itu dia dapatkan dari informan yang tidak disebutkan identitasnya. Judy memberi saran untuk membunuh Pena, tapi Don Berna tidak setuju. Membunuh agen di EA itu artinya membangunkan singa yang tertidur. Seperti yang pernah diceritakan sebelumnya, Amerika akan mengerahkan seluruh sumber dayanya jika agen mereka dibunuh. Castano punya ide yang lebih baik. Javier akan dijadikan umpan untuk buaya. Entah rencana licik apa yang akan mereka lakukan dan siapakah informan Castano? Lanjut, saat Pena dipanggil untuk menemui kembali Berna di tempat biasa, rupanya agen Bill telah menunggunya. Javier terkejut saat mengetahui komplotan kriminal yang bekerja sama dengannya ternyata Bill yang mengusulkan. Semua ini dia lakukan untuk kepentingan jangka panjang negara mereka. Bill ingin memastikan ada orang tepat yang tersisa saat Escobar menemui ajalnya. Karena itu, Javier harus bekerja sama sesuai dengan tugasnya. Jika tidak, dia khawatir mereka bertindak gila yang bisa membahayakan nyawanya. Pena bergegas pergi setelah Bill mengatakan Fernando sudah ditemukan meskipun tanpa bantuannya. Saat kembali ke hotel, Pena tidak menemukan Fernando dan anaknya. Namun yang mengejutkan, saat bagasi mobil dibuka, Fernando dan Simon ditemukan tewas bersimbah darah akibat perbuatan Los Pepes. Kembali ke markas, Pena meluapkan emosinya kepada Trujillo. Dia yakin rekannya inilah yang telah membuntutinya ke tempat persembunyian Fernando. Trujillo tidak peduli karena perbuatan Escobar jauh lebih keji. Jaksa Agung menemui Presiden. Dia berpendapat mencegah keluarga Escobar memasuki Jerman adalah tindakan salah. Jaksa Agung memastikan dirinya berpihak kepada Presiden, bukan kepada penjahat. Tindakan ini akan menempatkan Presiden sebagai pasukan kematian. Presiden diminta untuk menghubungi kanselir Jerman.
Tak lama kemudian, petugas bandara datang menemui Tata jika permintaannya memasuki Jerman telah ditolak. Mengetahui kabar buruk ini, Pablo hanya bisa termenung memikirkan nasib keluarganya yang tidak aman. Tata dan keluarganya terbang kembali ke Kolombia. Di dalam pesawat, Tata sudah menyadari jika agen Murphy membuntutinya. Sesampainya di Bandara Bogota, tiba-tiba beberapa mobil datang mengaku sebagai kepolisian nasional membawa pergi keluarga Escobar atas perintah Jaksa Agung. Murphy yang berada di sana tidak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah. Escobar kembali geram. Dia menugaskan Blackie untuk membuat teror lagi karena presiden dianggapnya telah membela Los Pepes. Bom dengan daya ledak tinggi harus diledakkan sangat dekat dengan istana presiden. Benar saja, tak lama kemudian 100 kilo bahan peledak C4 meledak. $220 pounds. Akibatnya, puluhan orang tidak bersalah menjadi korban, terutama anak-anak. Tampak seorang ayah menangisi putrinya yang bernama Elena yang menjadi korban kebejatan seorang Escobar. Serangan bom ini telah melukai seluruh rakyat Kolombia dan menuntut Escobar untuk dihukum mati. Jaksa Agung memaksa Escobar untuk menyerah tanpa syarat. Sebagai imbalannya, dia menjanjikan keselamatan keluarga Pablo menjadi prioritasnya. Setelah kejadian pengeboman ini, Gilberto menugaskan Paco untuk berangkat ke Miami. Entah apa misinya, yang jelas Miguel sempat berencana untuk membunuh keluarga Escobar. Namun karena mereka berada di bawah pengamanan polisi, tentu saja rencana itu mereka tunda. Ditempatkan di sebuah hotel, keluarga Pablo mendapat pengamanan khusus dari pasukan kepolisian. Tidak ada yang bisa dilakukan Tata karena segala tindakan mereka telah diawasi oleh polisi. Bahkan untuk menelepon Pablo sekalipun, dia khawatir karena telepon di tempat ini pasti telah disadap. Kolonel Martinez mengumpulkan seluruh anggotanya termasuk Murphy dan Pena. Setelah terungkapnya kematian Fernando dan seluruh keluarganya, Martinez menduga ada seseorang di tempat ini yang berhubungan dengan Los Pepes. Martinez tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap orang itu. Tapi orang yang berdiri di depan mayat Escobar nanti harus seorang polisi Kolombia. Javier menyadari kesalahannya ini, dan jika waktunya tiba, dia berharap Murphy tidak ikut terseret. Sebagai rekan sekaligus sahabatnya, Murphy mendorong Pena untuk fokus menangkap Escobar. Seperti yang dikatakan Martinez, kalau kita yang berdiri di depan mayat Escobar, itu artinya kita yang menang. Blackie menghubungi Pablo saat dirinya berada di depan hotel tempat Tata diamankan. Pablo memintanya untuk terus mengawasi hotel tersebut, memastikan keluarganya baik-baik saja. Dengan penjagaan yang super ketat, tidak mungkin Blackie bisa masuk. Terpaksa dia berbohong kepada bosnya jika Tata dan anak-anaknya dalam kondisi baik-baik saja. Polisi yang berada di lokasi mencurigai gerak-gerik Blackie dan langsung melakukan penangkapan. Akibat pengeboman tersebut, rakyat miskin yang dulunya membela Escobar kini balik membencinya. Hanya segelintir geng-geng kecil yang masih menyatakan setia dan salah satunya adalah geng Galon. Judy dan Don Berna datang menemui mereka untuk mengajak bergabung meninggalkan Pablo yang sebentar lagi hanya akan meninggalkan nama. Pertemuan akan diadakan di Monte Cassino dengan rekan-rekan bisnisnya yang lain dan karena itu Judy mengundang mereka. Salah satu anggota geng Galon yang bernama Hector meneruskan informasi ini kepada Lakuika jika Pablo sebentar lagi akan tamat. Kekhawatiran Lakuika disampaikan kepada Pablo. Lakuika tampak bimbang kemudian menugaskannya untuk mengawasi pertemuan itu dibantu Limon. Faktanya, kekuatan pasukan Pablo semakin berkurang. Jumlah sikarionya tidak lebih dari 100 orang. Bahkan jumlah uang mereka semakin menipis karena sulitnya mendapatkan kiriman dari Miami. Agen Murphy dan Pena ditugaskan untuk menuju Bogota setelah polisi berhasil menangkap Blackie yang bernama asli Nelson Hernandez. Kabar buruk untuk Pablo selanjutnya adalah bergabungnya Lion dengan kartel Cali. Dan terjawab, tujuan Paco datang ke Miami adalah untuk menjalin kerjasama dengan Lion. Aset paling berharga milik Pablo jatuh ke tangan musuhnya ini. Tidak mungkin untuk menghubungi suaminya secara langsung, dia minta bantuan kepada Valeria.
Sementara itu, Presiden kembali mendapat tekanan untuk membebaskan keluarga Escobar. Jaksa Agung memastikan kabar tersebut kepada Pablo jika keluarganya akan ditempatkan di pengasingan. Pablo berjanji jika keluarganya telah aman, dia akan menyerahkan diri. Valeria datang untuk mengambil koper yang berisi alat komunikasi khusus yang diperuntukkan untuk Tata agar bisa menghubunginya. Sebagai imbalan, Pablo memberikannya uang. Valeria sempat menolak karena ini dia lakukan semata-mata untuknya. Agen DEA melakukan interogasi lembut kepada Blackie. Awalnya dia tidak mau buka mulut karena merasa Jaksa Agung akan memberikan amnesti. Bukti residu bom yang ditemukan di jaket dan tubuhnya jelas mengarah kepadanya jika dia pelaku pembunuhan anak-anak. DEA berjanji akan membantunya jika Blackie mau menyerahkan bosnya. Blackie menolak, tapi dia bersedia untuk memberi informasi tentang Lakuika. Di sebuah bukit, Lakuika ditemani Limon mengawasi tempat pertemuan seluruh gembong narkoba yang dimotori judi dan antek-anteknya. Limon sempat ragu saat melihat besarnya kekuatan musuh. Kolonel mengumpulkan anggotanya untuk membahas strategi penangkapan Lakuika berbekal telepon seluler milik Blackie. Di saat yang sama, Pena memastikan Trujillo agar tidak melakukan tindakan gegabah dengan menghubungi Castano. Trujillo rupanya sepaham dengan ucapan kolonel bahwa polisi Kolombia yang harus berada di depan mayat Pablo. Valeria berhasil menemui Tata untuk alasan wawancara, padahal untuk memberikan telepon satelit dan uang tunai yang dititipkan Pablo kepadanya. Pablo merasa lega setelah mendengar suara istrinya. Dengan bantuan Jaksa Agung, Pablo berjanji akan segera mengeluarkannya. Saat pertemuan dengan Presiden, Jaksa Agung terkejut karena Presiden tidak mengizinkan keluarga Escobar lari ke luar negeri. Gaviria meyakini jika keluarga Escobar berada di tempat pengasingan, Raja Koken itu akan menghimpun kembali kekuatan. Hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu matinya Pablo Escobar. Paco memberi kabar kepada Gilberto kalau misinya untuk mendapatkan Miami telah berhasil. Lion tidak menduga jika Paco akan membunuhnya melalui tangan Navegante. Bahkan, Valeria dan para kru TV-nya mati dibunuh dengan cara keji oleh Los Pepes. Dua kabar buruk itu diterima Pablo selain Lion di Miami yang tidak bisa dihubungi Tata meneleponnya jika Valeria telah mati dibunuh. Pablo benar-benar murka. Malam ini juga dia ingin melakukan pembalasan untuk menyerang markas musuh dengan semua kekuatan yang dia miliki hingga tetes darah penghabisan. Lakuika berangkat ditemani Ricardo untuk mengumpulkan seluruh uang yang Pablo miliki untuk membayar Sicario. Di saat yang sama, tim razia mengerahkan pasukannya untuk menangkap Lakuika. Berbekal alat komunikasi milik Blackie, tim bergerak untuk memancing Lakuika keluar kemudian menangkapnya. Ketika Pena menghubunginya, sentra Spike berhasil mendapatkan titik koordinat keberadaan tangan kanan Pablo itu. Keep him on. ¿Aló? ¿Quién coño eres? Lo buscaron, te pongas nervioso. Guys, we got a hit. Tim pun segera meluncur ke lokasi. Di saat yang sama, Lakuika yang bimbang memilih untuk membunuh Ricardo dan Rojas. ¿Qué haces? Busco a contador como con... ¿Nunca te ibas a quedar cuidando? No va conmigo. Dia berencana untuk kabur membawa uangnya. Pena dan Murphy langsung melakukan pengejaran saat melihat penjahat ini. Tim razia berhasil menciduk orang kepercayaan Pablo ini dengan segudang kasus kejahatannya. Pablo kembali kehilangan anak buah kepercayaannya setelah Limon memberitahunya jika dia tidak bisa menghubungi Lakuika. Berada di bawah ancaman, Lakuika bersedia memberikan informasi lokasi penyerangan yang akan dilakukan Pablo terhadap musuh-musuhnya. Lakuika menginginkan hidup baru di Amerika Serikat. Murphy menyetujui keinginan orang ini. Dengan terbata-bata, Lakuika menghubungi Pablo jika dirinya sebentar lagi akan sampai di lokasi.
Ya casi llegando, Pablo sepertinya merasa ada yang tidak beres. Namun dia tetap meneruskan rencananya. Tim razia berada di atas bukit, mengawasi setiap pergerakan mobil yang datang dan berharap Pablo Escobar muncul sesuai informasi La Cuica. Sekian lama menunggu, tim akhirnya menyergap lokasi ini tapi kembali gagal untuk mendapatkan Pablo. It's after 9. Let's fucking have him again. ¿Qué va a pasar con la Kika, patrón? Dan Pablo berhasil kabur mengecoh aparat untuk kesekian kalinya. Dan film berlanjut ke episode selanjutnya.